A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Niki melanjutkan keterangan surat Al-Furqan ayat 43. Kita sempurnakan keterangan surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man yatakhadha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila. Surat Al-Furqan ayat 43. Dimurati ara'aita, apakah engkau melihat atau apakah engkau mengetahui wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan Tuhan mereka seperti yang mereka mau. Apa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau merupakan sosok yang bisa menjaga terhadap mereka. Secara murad garis globalnya ngoten. Sekarang langsung, kemarin juga sebenarnya sudah kula singgung muradnya bagaimana. Kula ringkaskan pada yang kemarin, keterangan kemarin itu mengacu kepada kitab yang ada pada kitab-kitab karyanya Syekh Tahrir wa Tanwir. Dalam kitab Tahrir Tanwir yang ngriki dingendikaken bahwa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sekaudan ya, kok saiki ya. Bahwa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ini kemarin seperti yang sudah dijelaskan pada kemarin, ini para ulama khilaf. Para ulama napa? Khilaf. Bahwa ini apakah ilahahu dan juga hawahu, ini apakah sudah sesuai dengan urutannya? Artinya ilahahu ini sudah benar-benar menjadi maf'ul yang pertama, hawahu ini menjadi maf'ul yang kedua, ataukah dalam ayat ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ini sebenarnya ilahahu ini merupakan sebuah maf'ul tsani yang didahulukan dan hawahu merupakan maf'ul awal yang diakhirkan. Ini kemarin sampun kula jelasaken yang mana sebenarnya itu keterangannya bisa dilihat di dalam kitab Tahrir dan juga kitab Tahrir Tanwir. Di dalam kitab Tahrir Tanwir karyanya Imam Ibnu Asyura, dalam kitab Tahrir Tanwir karyanya Imam Ibnu Asyura tengriki dingendikaken ngeten. Terus niki angel toh. Kon niki terus ngeten, wingi sampun kula bahas bahwa muradnya ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ittakhadha itu kan merupakan sebuah fi'il yang membutuhkan terhadap dua maf'ul. Sehingga ketika ittakhadha ini merupakan sebuah fi'il yang merupakan butuh kepada dua maf'ul, maka ada dua isim yang di situ sudah terletak pada setelahnya lafadz ittakhadha, yaitu lafadz ilahahu dan juga hawahu. Lah, setelah kita paham bahwa ilahahu dan juga hawahu ini merupakan dua isim yang dua-duanya ini menjadi maf'ul dari lafadz ittakhadha, maka yang perlu kita pahami adalah mana maf'ul yang pertama, mana maf'ul yang kedua.
karena ini akan benar-benar mempengaruhi terhadap pemahaman. Kita contohkan, kalau yang ada dalam kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya panjenengan, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau memiliki pendapat aimahwiyahu, yakni hawahu ini adalah sebuah perkara yang disenangi oleh seseorang orang-orang kafir tersebut. Qaddama atau kuddima al-maf'ulu asani li'annahu ahamu. Jadi kalau kita mengikuti pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, itu mengatakan justru hawahu ini merupakan maf'ul awal yang diakhirkan, dan lafadz ilahahu ini merupakan maf'ul awal maf'ul yang akhir yang diawalkan. Ya. Dicoba ini sing konsen. Ini sama persis dengan apa keterangan yang ada di dalam kitab Tanwir Tahrir wa Tanwir karyanya Imam Ibnu Asyura. Beliau niku tengeriki dawuh ngeten. Tengeriki beliau dawuh fa inna ittakhadha. Jadi ittakhadha niku ya ta'adda ila maf'ulaini wa huwa min af'alit tasyir al mulhaqa bi af'alid dhanna fil amal. Lah, terus marangan lah baru kita mulai masuk kepada faqauluhu ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu idza ujriya 'ala tartib kana ma'nahu ja'ala ilahahu asy-syai' alladhi yahwa ibadatahu ay ma yuhibbu ayyakuna ilahan lahu. Jadi kemarin juga sebenarnya sudah saya terangkan niki bahwa kalau kita mengatakan bahwa ilahahu ini maf'ul yang pertama, hawahu ini merupakan maf'ul yang kedua sesuai dengan urutan, berarti muradnya begini, apakah kamu mengetahui orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu sesuai dengan apa yang mereka suka? Berarti Tuhannya mereka jadikan seperti halnya yang mereka mau, mereka sukai sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Itu murad ringkesnya kalau sesuai dengan urutan. Yang pertama menjadi maf'ul yang pertama, yang kedua menjadi maf'ul yang kedua. Tapi kalau ini pendapatnya para ulama ya, pendapat kebanyakan para ulama. Tapi ternyata ada sebagian para ulama yang dalam hal ini adalah salah satunya adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu berpendapat bahwa tidak seperti itu. Justru hawahu itu merupakan maf'ul yang pertama, cuma diakhirkan. Ilahahu itu merupakan maf'ul yang kedua, cuma diawalkan. Jadi cara menurut versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, itu jangan dimurati apakah kamu melihat atau mengetahui orang-orang yang menjadikan Tuhannya seperti yang mereka mau, seperti yang dia senangi. Tapi muradnya harus diawalkan lafadz hawahu. Apakah kamu mengetahui atau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Beda ya. Orang yang menjadikan Tuhannya sesuai dengan hawa nafsu, dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ini beda. Kalau ini sampun kula aturaken, ini seperti halnya contoh ringan saja adalah Zaidun qaimun dengan qaimun Zaidun itu merupakan sebuah hal yang berbeda. Kalau kelasnya bocah-bocah sepir cara bahasa ngono ya, bocah-bocah sanawi, bocah-bocah sing belajar nahwu, orang akan memahami ya, napa bedane to Gus Zaidun qaimun maknane Zaid adalah orang yang berdiri dengan qaimun Zaidun orang yang berdiri itu Zaid. Kan padha ae to intine Zaid merupakan orang yang berdiri. Kalau secara ilmu nahwu orang bocah-bocah lek belajar nahwu, pemahamannya cuma seperti itu. Tapi kalau sudah belajar balahu, orang-orang akan lebih memahami bahwa kalau Zaidun qaimun itu maknanya adalah Zaid, seorang Zaid itu sudah diketahui oleh orang-orang. Baru Zaid ini lagi ngapain? Zaid lagi ngapain? Baru ada penjelasan bahwa Zaidun qaimun. Zaid itu merupakan orang yang berdiri. Berbeda halnya dengan qaimun Zaidun. Kalau qaimun Zaidun
orang yang berdiri itu Zaid, berarti orang-orang itu sudah mengetahui siapa orang yang berdiri. Ada orang yang berdiri, cuma tidak tahu siapa nama atau bahasan siapa nama dari orang yang berdiri itu tadi. Kiranya bisa dipahami ya. Karena orang mau menyampaikan sebuah kalam itu tentu sesuai dengan tuntutannya masing-masing. Kalau kamu mengetahui di situ ada Zaid, maka yang ucapan yang benar adalah Zaidun qaimun. Kalau kamu nggak tahu siapa itu orang yang berdiri, ya, tapi orangnya cuma orang yang berdiri saja, maka ucapannya adalah qaimun Zaidun. Maknanya sangat berbeda jauh. Sama seperti halnya ini, orang-orang yang menjadikan Tuhannya sesuai dengan hawa nafsu, dengan muradnya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kan beda jauh loh ya muradnya. Muradnya sangat beda jauh. Yes. Dan ini sama-sama pendapatnya para ulama. Sehingga kembali lagi, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan runtutan, berarti orang-orang yang menjadikan Tuhannya sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka ini merupakan pendapatnya juga kebanyakan para ulama pendapat seperti ini. Berarti bagaimana? Karena memang yang pertama, bahwa orang-orang kafir pada zaman dahulu itu kalau mereka menyembah terhadap berhala yang terbuat dari batu, hari ini mereka menyembah batu warna hitam. Tapi kok di kemudian waktu, di kemudian hari, mereka itu bertemu dengan yang namanya sebuah berhala yang terbuat dari batu yang lebih bagus, maka mereka akan meninggalkan berhala yang dianggap lebih buruk, lebih jelek, menyembah terhadap berhala yang lebih bagus. Dan seterusnya seperti itu. Berarti ini namanya mereka menjadikan Tuhan mereka itu seperti halnya yang mereka mau, seperti halnya hawa nafsu mereka. Yes ya, paham ya? Dan sekaligus pendapat yang pertama ini dikatakan bahwa pendapat yang pertama ini sangat sesuai dengan runtutan ayat. Napa? Sangat sesuai dengan runtutan ayat. Kalau sampean lihat di dalam ayat yang 42, tengriku kan dingendikaken bahwa mereka orang-orang kafir itu berkata mengatakan ingkada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Orang-orang kafir berkata bahwa hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita semua, memalingkan kita semua dari berhala-berhala sesembahan Tuhan kita, Tuhan sesembahan kita. Andaikan kita tidak berpegangan teguh terhadap para Tuhan berhala sesembahan mereka. Wes, jadi pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwa di sini itu sudah pas, bahwa yang pertama menjadi maf'ul yang pertama, ilahum menjadi maf'ul yang pertama, hawahum menjadi maf'ul yang kedua. Ini merupakan pendapatnya kebanyakan para ulama dan sesuai dengan realita pada zaman dahulu, bahwa memang orang kafir itu menjadikan Tuhan sesembahan mereka itu sakarepe dhewe. Ya koyo wong nyari HP ngono lho Pak, saiki HP-ne kepingin Samsung, sesuk delok Samsung ganti Xiaomi wis elek ganti Huawei, sesuk ganti mana kepingin iPhone, semisal seperti itu. Orang-orang kafir pada zaman dahulu itu seperti itu. Sing jenenge pangerane itu dijadikan seperti halnya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kenapa kok mereka bisa sampai seperti itu? Karena pada hakikatnya mereka itu menyembah suatu hal yang tidak berhak untuk disembah. Nah, sing jenenge watu, Pak, memang tidak patut untuk disembah, sehingga lantas layak mereka sampai mengalami kebingungan dan sakarepe dhewe seperti itu. Wes, itu yang pertama.
Lah murad yang kedua, yang mana ini juga pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu kalau kita murati bahwa hawahu ini merupakan maf'ul yang pertama, ilahahu ini merupakan maf'ul yang kedua. Seperti ini sama persis yang dingendikaaken bahwa yang dingendikaaken oleh Syekh Jalaluddin oleh Imam Ibnu Asyura di dalam kitab Tahrir dan juga tanwirnya, kitab Tahrir tanwir beliau. Beliau dawuh seperti ini. Wa idza ujriya ala tibari takdimil maf'ul as-sani, kalau kita mengatakan bahwa ilahahu ini merupakan maf'ul sani yang didahulukan, yang hawahu itu merupakan maf'ul yang kedua yang diakhirkan, maf'ul awal yang diakhirkan, maka kanal makna man ittakhadha hawahu qudwatan lahu fi a'malihi la ya'ti amalan illa idza kana wifaqan li syahwatihi fakana hawahu ilahahu. Menurut kaul yang kedua ini, menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Napa? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya bagaimana menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia menghamba terhadap hawa nafsunya, tunduk terhadap hawa nafsunya, seperti yang didakwakan oleh Syekh Imam Ibnu Asyura dalam kitab Tahrir Tanwirnya, yakni dia menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan di dalam semua amalnya. Tidaklah dia melakukan sebuah amal kecuali amal tersebut sesuai dengan hawa nafsu. Yang menuntun terhadap dia adalah hawa nafsu. Seolah-olah hawa nafsunya itu dijadikan sebagai Tuhan. Maka kalau kita mengikuti murad yang kedua ini, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dawuhnya beliau, wa hadzal makna asmalu fi dzammi. Kalau dimurati seperti itu lebih umum, lebih global. Kalau tadi muradnya orang-orang yang menjadikan sesembahan mereka, Tuhan mereka, seperti yang mereka mau, seperti hawa nafsu mereka. Ini cuma sekedar membahas masalah penyembahan terhadap berhala, kalau seperti itu. Tapi kalau dimurati bahwa mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka, itu lebih umum. Ini bukan hanya kepada orang-orang kafir saja. Ini juga mungkin juga masih banyak dari kita orang-orang Islam yang memang benar kita masih iman terhadap Allah Ta'ala. Kita menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita menganggap dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi itu memang Rasulullah, utusannya Allah. Akan tetapi masih banyak dari kita yang menghamba, yang menuhankan terhadap yang namanya hawa nafsu. Kena kabeh Pak lek koyo ngene iki modele. Kita yang masih belum bisa menolak, belum bisa melawan terhadap hawa nafsu, kita berarti termasuk di dalam ayat ini. Mulakno dawuhnya beliau di dalam kitab ngriki. Dawuhnya beliau wakilal makna wa ila hadzal makna dzahaba sahibul kasyaf wa ibnu atiyah. Bon, ngriki dingendikaaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken malih. Sehingga kalau memang ini muradnya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang kedua tadi nggih. Seperti yang kedua tadi bahwa ini dimurati sebagai napa? Ini dimurati sebagai bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, ini lebih luas lagi. Seperti yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, mungkin masih
banyak dari kita yang dalam keadaan sholat tapi dalam keadaan hatinya sedang menyembah terhadap hawa nafsu, ya. Ini ya sampun kalau sampai akan perbedaan hawa nafsu dan juga syaitan. Mulane ngeten, kalau daunnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil maksur niki ngeten. Kana rajul ya'budu al-hajar al-abyad zamanan min ad-dahri fil jahiliyah. Fa idza wajada hajaran ahsana minhu rama bihi wa abada al-akhar. Memang asbabun nuzulnya adalah dulu diceritakan ada seorang laki-laki pada zaman jahiliyah sudah menyembah sangat lama sekali yang namanya berhala putih, menyembah berhala yang warna putih, sudah sangat lama disembah. Tapi kok kemudian dia menemukan sebuah berhala yang lebih bagus, dia langsung romabihi, langsung sing jenenge berhala sing warna putih yang sudah disembah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun itu tadi dibuang, dilemparkan begitu saja, kemudian menyembah kepada berhala yang bagus, yang lebih bagus, yang baru. Itu maknanya ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan Tuhan mereka sebagai sesuai dengan kemauan mereka. Yang mana itu dianggap lebih sempit maknanya. Bahasa kasar ngomong ngoten ya. Maknanya lebih sempit. Maknanya lebih terbatas. Tapi diingendikaken tengriki diingendikaken menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Karena ini sesuai dengan hadis. Tengriki ada salah seorang Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Syekh Jalaluddin As-Suyuti beliau dawuh wa akhraja Abdu bin Humaid wa ibnu Abi Hatim an Qatadah ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu qala kullama hawa syai'an raqibahu wa kullama ishtaha syai'an atahu la yahjuzu an dzalika wara'un wala taqwa. Maksudnya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan adalah orang-orang yang setiap kali dia kepingin niscaya barang tersebut langsung dia turuti. Kalau dia menginginkan sesuatu, niscaya langsung akan dia lakukan. La yahjuzuhu an dzalika wara'un wala taqwa. Dia sama sekali tidak memiliki kendala atau bahasanya dan juga tidak memiliki kendala dan kendali. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya, baik dikendalikan dengan takwa atau dikendalikan dengan sifat wira'i. Wes gak wedi apa-apa wes pokoke. Pokoke angger kepingin apa dituruti, kepingin apa dituruti, masih perkara haram, kepingin mendem, kepingin nyolong, kepingin berzina, dituruti kabeh. Itu namanya menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mulano teng ayat yang ya Allah ya Rabbi ya Karim teng mulano teng kelanjutane teng mriki dingendikaken bahwa qila lahu fi ahlil kiblati syirkun. Apakah orang-orang yang Islam yang madhep terhadap kiblat itu memiliki kesyirikan? Salah seorang ulama pernah ditanyai seperti itu. Apakah ada dari kalangan mukmin itu mensekutukan terhadap Allah? Daunya faqala na'am, ada. Mengatakan beliau al-munafiqu musyrikun. Al-munafiqu musyrikun, bahwa orang mukmin tapi dia munafik itu bisa dikatakan sebagai orang yang musyrik. Artinya bagaimana? Innal musyrik yasjudu lisyamsi wal qamari min dunillah. Kalau orang kafir karuan jelas bahwa mereka menyembah terhadap matahari, menyembah terhadap rembulan, menyembah terhadap yang lainnya. Tapi wa innal munafik inda hawahu. Sedangkan orang-orang munafik itu pada hakikatnya seolah-olah dia bersujud terhadap hawa nafsunya. Napa? Dia bersujud kepada hawa nafsunya. Loh, niki. Lano seperti yang didaukan bolak-balik kula aturaken bahwa seperti yang didaukan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau seperti ini Pak, awak dhewe kabeh kena Pak.
ya, masukkan orang-orang mukmin, ya dia benar orang yang beriman, tapi pada hakikatnya dia sedang menyembah dan bersujud kepada yang namanya hawa nafsu. Ngoten loh. Mulane tengriki terakhir tengriki tinggi akan kalian saya Jalaluddin Asyuti. Ma tahta dhillis samai min ilahin yu'badu min dunillahi a'dhamu indallahi min hawan muttaba'. Artinya bagaimana? Ma tahta dhillis samai min ilahin. Tidak ada di bawah naungan atau bayangan langit-langit min ilahin, sosok Tuhan, yu'badu min dunillah, yang disembah dari selainnya Allah, a'dhamu indallah, yang lebih agung di sisinya Allah, min hawan muttaba', daripada hawa nafsu yang terus-menerus diikuti. Gampangane ngomong ngeten. Ono sosok pangeran yang senantiasa disembah dari selainnya Allah, yang mana itu lebih agung, artinya lebih agung itu lebih dimusuhi oleh Allah Ta'ala, berupa yang namanya hawa nafsu. Jadi menyembah itu artinya kan mengikuti lah. Kita itu masih banyak mungkin dari kita yang mengikuti terhadap yang namanya hawa nafsu, Pak. Banyak masih dari kita itu yang menyembah terhadap hawa nafsu. Mulakno yang sering dingendikaken kalian Kanjeng Nabi, teng hadise dingendikaken termasuk daripada tiga perkara yang mudah untuk membinasakan seseorang. Salah satu muhlikatun. Ngoten nggih pembahasan di dalam kitab Nasoih niku. Hadis aku rotok lali. Qala Rasulullah salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Dawuh Kanjeng Nabi. Tiga perkara yang dengan mudahnya akan membinasakan terhadap seseorang. Yang pertama syuhun muta'. Syuhun muta' itu adalah kebakhilan seseorang. Wong elek bakhilin ndak umum. Alamat dia akan cepat untuk binasa. Yang nomor dua hawan muttaba'. Sebuah hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Biasanya itu yo cepat membuat seseorang itu binasa. Binasa baik di dunia ataupun di akhirat. Terus wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang takjub terhadap dirinya sendiri. Tadi ayat ini maknanya sangat global. Kalau dimurati bahwa hawahu ini merupakan maf'ul awal yang diakhirkan, ilahahu ini maf'ul sani yang diawalkan, yang didahulukan. Sehingga muradnya adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ini pun kalau aturakan bahwa bedanya hawa nafsu dengan syaitan. Kalau syaitan itu di dalam mengajak, menipu, dan menggoda terhadap para manusia itu masih luas, masih bisa dialihkan. Setan kalau mengajak seseorang agar tidak mau sholat, ternyata dia seseorang ini tetap mau sholat, maka nanti akan ditipu dengan cara bagaimana sholatnya tidak sah. Semisal disuruh terlalu cepat biar tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Kok ternyata syarat rukunnya tetap sah dan terpenuhi, tetap nanti ditipu oleh setan. Bagaimana caranya? Dia sholat tapi tidak mendapatkan pahalanya sholat. Caranya bagaimana? Dia disuruh riak, dia disuruh pamer. Sehingga dia walaupun sholatnya tepat tapi tidak mendapatkan ganjarannya sholat. Jadi setan itu luas, bisa mengikuti. Beda halnya yang namanya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu iku patok bangkreng,
Nyapa kok hawa nafsu itu termasuk daripada perkara yang seringkali dituhankan, dan kita termasuk orang-orang yang seringkali diperbudak oleh yang namanya hawa nafsu. Ya karena itu tadi. Karena seperti yang kula sampun sampai akan kemarin bahwa an-nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan. Yang namanya hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Bayang nih Pak. 1:70. Napa? 1:70. Satu hawa nafsu itu masih lebih buruk daripada 70 syaitan. Sampean lihat betapa agungnya, betapa besarnya, betapa kuatnya yang namanya hawa nafsu. Mulane kula pun sering kula singgung bahwa yang namanya hawa nafsu iku ora kena dienggokne. Sifatnya hawa nafsu iku patok bangkreng. Kalau dia sudah mau A ya A, nggak akan mau dimenggokkan ke B. Kalau dia mau B ya nggak akan mau dienggokkan ke C. Ya, kemarin bahwa harta tahta wanita. Ini melihat hawa nafsunya arahnya kemana. Orang yang lagi kepingin wanita, mbok kayak yono duit, mbok kayak yono opo ae, tahta sekalipun nggak mau. Dia lagi pengen hawa nafsunya wanita. Begitu juga orang yang lagi gila harta. Kalau orang gila harta, mbok tawani wong wedok, orang ora gelem. Mbok tawani jabatan, orang ora gelem. Jaluke cuman harta. Begitu juga orang yang lagi gila tahta. Dia lagi gila tahta. Mbok tawanono wong wedok orang ora gelem. Mbok tawanono sing jenenge napa iku harta pun juga dia nggak mau. Dia cuma pengennya adalah napa? Tahta. Enggak kena dia enggak blas. Itu yang namanya hawa nafsu. Mulane dingendikaken bahwa yang namanya hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi hawa nafsu? Mulane kan dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau lanjutaken malih teng mriki dingendikaken kalau sampun matur nggih. Kalau ingin sampun matur bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, betapa orang-orang zaman dahulu itu sampun dingendikaken tentang syiiran-syiiran alfiyah. Teng syiiran alfiyah dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngeten mawon. Kita urutkan. Bagaimana sih caranya kita melawan hawa nafsu ini? Bagaimana sih kita itu menanggapi dan melawan terhadap hawa nafsu ini? Karena hawa nafsu mangkan disampun dingendikaken nggih. Hawa nafsu ku patok bangkreng rek. Hawa nafsu itu seperti halnya anak kecil. Seperti halnya anak kecil. Seperti yang dingendikaken oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdahnya. An-nafsu katifliin tuhmilhu syab'ala hubir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Yang namanya hawa nafsu itu seperti halnya anak kecil. Di mana intuh milhu, kalau kamu senantiasa terus membiarkan anak kecil itu terus menyusu, syab'ala hubir radha'i. Niscaya sampai besar tetap senengane nyusu. Tapi wa in taftimhu yang fatimi.
Tapi kalau anak kecil ini taftimhu, mencoba untuk kamu sape, kamu berhentikan dari susu ibunya, ya memang itu berat. Pasti anak kecil itu dalam masa sape, menyapi itu pasti yang nangis, yang ngamuk, sembarang. Tapi lama-lama yang Fatimi pasti akan bisa terlepas daripada susu ibunya, tidak menyusu kembali. Maka sama, anak kita di dalam menyikapi hawa nafsu kita itu juga sama seperti itu. Kita harus senantiasa melatih untuk mengondisikan terhadap hawa nafsu kita. Bahasanya ngoten nggih. An-nafsukat tifliin tuhmilhu syab'ala qabil radha wa in taftimhu yang fatimi. Ayat tentang tafsir Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tang pundi niku jenenge burdae ngoten. Terakhir teng mriki dikaaken wonten salah satu bait yang diajarkan oleh para ulama untuk kita itu mengondisikan hawa nafsu, yang menurut saya ini cara yang paling bagus sekali. Teng mriki dikaaken ngeten. Iki lho, awakmu tak urui piye carane kita mengondisikan hawa nafsu itu bagaimana sih? Teng syairan yang ada di dalam kitab Alfiyah niku dikaaken ngeten. Ta'allam syifa'an nafsi kohro aduwiha fabaligh bilutfin fit tahayyu liwal makri. Artinya bagaimana? Ta'allam syifa'an nafsi kohro aduwiha. Ta'allam, kiranya kita ini penting untuk belajar. Bagaimana caranya syifa'an nafsi, kita ini sembuh daripada yang namanya hawa nafsu. Caranya bagaimana? Kohro aduwiha. Kita itu senantiasa bisa memaksa, mengondisikan hawa nafsu kita dengan cara dipaksa. Barangku kabeh awale teko dipaksa, suwe-suwe dadi kulino. Memaksanya bagaimana? Apakah dengan cara maksa asli kepingin apa langsung dibanting biar nggak mau seperti itu? Ternyata mboten. Poin pentingnya adalah di satar saninya. Fabalil bilutfin fit tahayyuli wal makri. Kiranya kamu di dalam melakukan perlawanan ini, kamu harus kekeh patok bangkreng tapi bilutfin. Sing kalem, sing santai. Napa? Sing kalem, sing santai. Fit tahayyuli wal makri, di dalam kamu mengkondisikan hawa nafsu ini. Jadi kita itu kepingin sembuh dari hawa nafsu, caranya adalah dengan melawan. Tapi didhawuhi kalian para ulama, kon lek ngelawan hawa nafsu ne iku ojo terlalu. Kon melawan hawa nafsu ne iku ojo terlalu patok bangkreng sing kenceng tenanan. Karena hawa nafsu iku lek lawan tenanan, sing sifatnya tidak diberikan ruang sedikit pun, hawa nafsu akan balas dendam di kemudian hari. Kita contohkan ngeten lho, Pak. Umpama kita itu ingin sembuh dari hawa nafsu kita yang sifatnya itu berupa masalah makanan, berupa masalah napa namine bahasa kasarane ngomong ngeten. Biasanya yang namanya hawa nafsu itu kalau tidak dituruti belas, bahasanya ngoten nggih. Jadi di bener mobil tuh. Hah? Enggak. Oke, ada mobil. Jadi awak dewe itu di dalam masalah menanggapi atau mengondisikan hawa nafsu itu, menurut dalam syairan yang saya sebutkan tadi, fabalih bilutfin, lawan sekuat-kuatnya tapi dengan cara yang lembut. Kan aneh ya? Melawan sekuat-kuatnya tapi dengan cara yang lembut. Caranya ya apa? Ikmang loh, contoh. Orang semisal kepingin makanan. Wong kepingin ojo makanan, wong kepingin ngelakoni banyak maksiat. Mungkin kalau anak muda itu lagi pengennya nakal, cara bahasa kasar ngomong kan ngono to. Wong kan ngarani wis sik enom kok dinikmati uripe rada nakal-nakal titik ora apa-apa. Loh,
biasane bocah-bocah enom sing di waktu enom tapi kamu salah paham dhisik iki bahaya iki wong salah. Bocah-bocah enom yang masa mudanya itu sama sekali gak ngelakoni kenakalan, biasane ngodoki nakal iku lek pas wae tuwek. Paham ya? Iki ana kitab lho ya. Iki ana kitab lho iki. Mulane dawuh para ulama, hawa nafsu itu jangan sampai babar blas orang mbok turuti. Turutono, tapi dengan cara yang baik. Fabalih bilutfin. Ketika hawa nafsu kamu semisal kepingin nakal atau kepingin apa, itu jangan kok langsung enggak aku tak ngibadah wae. Aku tak ngibadah wae, ora dituruti belas. Wah, bahaya, Pak. Di kemudian hari hawa nafsu kamu akan datang dan menuntut menyeret kamu ke dalam apa suatu hal yang kamu inginkan pada waktu masa muda tapi tidak terrealisasi. Wah, ana piye? Turutono, tapi dengan versi yang halal. Bahasa kasar ngomong. Dengan versi yang halal. Ndelok bocah-bocah kok seumuranmu gampangane ngomong ngoten nggih. Oh, podo mendem, podo anu, sajan nakal rodok seru gitu ya. Ya kiranya perlulah mungkin kamu rodok nyeneng-nyeneng awakmu dengan semisal nongkrong nang warkop. Rodok penting ngono kuwi. Dituruti ngono kuwi rodok penting. Lho temenan. Realita wong lek ora nakal belas, ora dituruti belas, wah bahaya. Delon, mulane ana bahasa istilah nakal yang terlambat. Nakal yang terlambat. Gara-gara apa? Di waktu masa mudanya dia sama sekali orang nakal belas. Kita di dalam napa niki menanggapi yang namanya hawa nafsu ini, Pak, fabalih bilutfin. Ya, lawan dengan sesungguh-sungguhnya tapi secara kalem. Napa? Secara kalem. Ada hati kamu kok lagi nuntut banget. Kepingin koyok wong-wong liyane. Ini untuk mendidik diri kita dan sekaligus ingin latihan untuk mendidik murid dan juga para anak semisal seperti itu. Kepingin dugal, kepingin sembarang. Sekiranya ya rodok penting lah awak dhewe iki metu mencari hiburan, tapi dalam versi yang halal. Sekali lagi itu ya. Kalau hawa nafsu itu menuntut kepada suatu hal yang sifatnya haram, kita arahkan, kita turuti, tapi kita arahkan kepada suatu hal yang halal. Ojo ora dituruti belas, bahaya. Adan lho. Iku sing jenenge hawa nafsu kaya ngene iku mang. Dadi sembari dilawan tapi juga sembari dituruti tapi tidak melewati batasan. Sekiranya ngono lah kamu fahamot tapi ojo sampai salah paham ya. Kan bahaya, kamu paham setengah-setengah kan bahaya. Fahamot tapi ojo setengah-setengah, ojo salah paham. Intinya pesan saya dari syair itu tadi, iling-iling. Ta'allam syifa'an nafsi kohro aduwiha. Kiranya kamu senantiasa terus harus belajar untuk menyembuhkan diri kamu dari hawa nafsunya dengan cara kohro aduwiha. Senantiasa melawan, menentang dan mengarahkan terhadap yang namanya hawa nafsu. Tapi fabalih bilutfin fit tahayyuli wal makri. Fabalih, kamu harus menentang dengan sekuat-kuatnya. Tapi bilutfin, dengan cara yang lemah lembut. Fit tahayyuli wal makri, di dalam kamu mencari dan merekayasa untuk menyembuhkan diri kamu dari hawa nafsu ini tadi. Kepingin semisal mendem. Mungkin ada beberapa teman kamu yang sudah kecanduan mendem, bahasane ngono ya. Carane ngatasi bocah iki piye? Ya aja kok langsung tinggalan mendemu. Langsung aja dadi wong sing ngali ibadah, kowe tahajudan gak iso. Diarahkan kepada yang lainnya terlebih dahulu. Rupane kowe daripada mendem lho, ra penak, jajal po ngopi nang kopi kenangan ngono semisal. Loh itu realita. Sekarang di Badan Penyelidikan itu mengatakan bahwa para pemuda zaman sekarang menurun drastis para pemabuknya. Karena apa? Ditemukan banyak warkop-warkop yang asik.
Kayak contohnya kopi kenangan, marono fore apa sih macane apa ngene ya? Forest ngono-ngono kuwi lho. Pokoknya gara-gara itu tadi banyak tempat-tempat ngopi yang asik yang buka walaupun malam hari, ini menyebabkan turunnya para pemuda dalam yang mabuk-mabukan. Nah ini loh bentuk fabalih bilut fin tahayyuli wal makri itu seperti ini loh. Jadi diarahkan hobi yang buruk mereka diarahkan kepada hobi-hobi yang baik, tapi pada hakikatnya kan setengah nuruti itu Pak. Kan podo asik gitu, pada hakikatnya kan podo asik ya. Wong marani mendem, wong mendem nang klub-klub malam seperti itu dengan orang-orang pemuda-pemuda yang nongkrong nang warung kopi, kopi kenangan, ngono-ngono kae. Kan podo seru nih. Nah, ini caranya menuruti tapi dalam versi yang halal. Ngono loh. Jadi sekali lagi ini wow. Jadi ketika kita kok dituntut oleh hawa nafsu untuk menuruti apa yang kita mau dari hawa nafsu tadi, tentanglah di dalam suatu hal yang tidak legal, tapi tetap lanjutkan dan turuti dalam suatu hal yang legal. Itu maknanya fabali bilutfin fit tahayyuli wal makri. Karena pada hakikatnya hawa nafsu yang tidak baik yang menyebabkan seseorang binasa itu ya hawa nafsu yang dituruti dalam sebuah hal yang tidak legal. Dan loh. Makna kula wingi sampun sering kula aturaken bahwa ngeten. Pertama, manfaatnya seseorang itu dalam menentang terhadap hawa nafsunya seperti yang dikatakan dalam syairan alfiyahnya, inaratul akli maksufun bitau'il hawa wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Inaratul akli, kecemerlangan akal seseorang, maksufun bitau'il hawa, akan menjadi redup gara-gara dia menuruti terhadap hawa nafsunya. Wa aqlu asil hawa, sedangkan akalnya orang yang senantiasa menentang terhadap hawa nafsunya, yazdadu tanwira, menjadi cemerlang, semakin menjadi cemerlang. Jadi oleh ono wong kok pikirane itu semakin cemerlang, itu alamat bahwa dia memang terbiasa untuk melawan hawa nafsunya. Seperti halnya kebalikannya, kok ada orang kok pikirannya peteng ora cemerlang, alamat dia itu sering menuruti terhadap hawa nafsu. Dan yang lebih bahaya dari sekedar akal yang menurun dan meredup adalah seperti yang didawuhkan di dalam kitab Taklim, innal hawa lahuwal hawa nubi'ainihi wasori ukulli hawa hawanu. Ngono ora aku setengah lali. Nang taklimmu lho Nep. Aku bait yang kedua iki lho aku sing rotok lali. Tak wocok namanya. Niki lho, innal hawa lahuwal hawa nubi'ainihi wasori ukulli hawa sori uhawani. Iling-ilingan ini. Ini yang paling lebih bahayanya seseorang menuruti hawa nafsu. Innal hawa lahuwal hawa nubi'ainihi wasori ukulli hawa ni hawanu. Salah. Wasori ukulli hawa sori uhawani. Bahwa tak murati. Innal hawa lahuwal hawan. Bahwa yang namanya hawa nafsu itu merupakan hakikat daripada kehinaan. Wasori ukulli hawa sori uhawani. Orang-orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya berarti dia dikalahkan oleh kehinaan. Gampangannya ngomong, hawa nafsu itu akan mengajak dan menjerumuskan kepada siapapun yang menurutinya kepada sebuah kehinaan. Adalah urip-uripe wong-wong. Bisa dipastikan orang itu semakin menuruti hawa nafsunya, dia akan semakin menjadi hina. Wes, positif itu wes. Hinanya bukan hanya besok di akhirat, mulai di dunia mereka sudah mendapati hidupnya menjadi
hina. Orang yang gila jabatan akan terlihat hina dia. Sampai lihat pun sekalipun sudah menjadi pejabat, sekalipun sudah menjadi gubernur, kalau dia ingin menjadi pejabat, pemimpin, cuma murni kepingin memimpinnya saja, rusak bisa. Orang yang punya keinginan hawa nafsu seorang perempuan, sekalipun dia merupakan orang yang hebat, ade bahasanya lebih sore ya, siapapun itu, boh kiai, boh gus, boh syekh boh habib, kalau dia menuruti hawa nafsunya, jatuh dia Pak, hina Pak. Ya kasus yang lagi hangat itu, syekh dari Mesir itu. Pokoknya secara garis globalnya itu tadi. Sorry kulli hawa, sorry uhawani. Orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, berarti dia orang yang dikalahkan oleh kehinaan. Dia akan terjerumus di dalam kehinaan. Nah, iki pentingnya awak dhewe rada mikir. Ngono ya. Pentingnya awak dhewe rada mikir. Lek mungkin dari kita mungkin masih sulit untuk takut terhadap yang namanya Allah Ta'ala. Mungkin masih banyak dari kita yang takut, yang tidak takut dengan istilah dosa. Kiranya minimal kita tidak melakukan hawa nafsu karena takut hina di dunia. Sopo sih Pak sing kepingin urip ino nang dunia iki? Enek wong pingin uripe ino nang dunia iki. Ora enek kan? Jadi cara paling minimal soalnya mungkin bagi orang-orang yang imannya masih lemah seperti kita, iki yuk tidak seperti ulama-ulama pada zaman dahulu. Orang-orang ulama-ulama zaman dahulu tidak melakukan sesuatu itu kan murni karena memang takut kepada Allah. Kiranya kita kalau tidak takut, bahasa kasar ngomongnya ya, masih kurang besar rasa takut kita terhadap Allah, kiranya minimal kita tidak menuruti hawa nafsu karena khawatir akan hidup dalam keadaan hina. Nah, ini loh pentingnya. Tapi ya ini bukan merupakan sebuah hal yang ringan. Karena apa? Hawa nafsu kalau sudah menguasai, maka maksufun bitauil hawa. Kinaratul akli maksufun bitauil hawa. Biasanya UTE wis peteng. Wis ora esok mikir. Wis pokoke hawa nafsunya iki wis wis kepingin opo biasanya wis peteng pisan, Pak. Hawa nafsune kepingin wong wedok ngono ya semisal. Biasanya UTE iki peteng. Ora pate esok mikir ngono ora pate esok. Kecuali kalau seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Secara garis globalnya ngoten. Piye carane kita jadi kondisikan ya. Hawa nafsu kita ini kita kondisikan tapi dengan tidak serta-merta dibuang tanpa dituruti. Bahaya kowe. Turutono. Bahasaku ya, turutono hawa nafsumu itu biar tidak nakal telat bahasane ngoten, tapi dalam sebuah hal yang legal. Sing pinter. Setan itu pinter ngapusi nang awak dhewe, begitu juga kita harus pinter-pinter ngapusi setan. Kita balik. Ngoten lho. Ning ngoten terakhir afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau Muhammad merupakan sosok yang dipasrai atas orang-orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya? Ai hafidun tahfadu an ittiba'i hawahu. La. Ya, ini apakah engkau merupakan orang yang menjaga, yang bisa menjaga dari mengikuti hawa nafsunya? Tidak. Bahwa Kanjeng Nabi itu bukanlah orang yang menjaga. Artinya kewajibannya Kanjeng Nabi itu cuma cukup tabligh, menyampaikan saja. Marunus mari tugasnya. Orang enak ceritanya Kanjeng Nabi kudu memastikan bagaimana caranya tiap individual dari umatnya jangan sampai mengikuti terhadap hawa nafsunya buatan. Ma'alaika illal balagh. Kewajibannya Kanjeng Nabi itu cuma sekedar tabligh atau menyampaikan. Setelah itu dalam mengamalkan, di dalam nurut itu sudah bukan tugasnya Kanjeng Nabi, itu sudah tugas individualnya masing-masing. Intine ngoten. Pun. Jadi pembahasan hawa nafsu itu tidak ringan. Ya seperti tadi ya. Wan nafsuka tifliin taftim uhuin wa ya Allah. Wan nafsuka tifliin tuhmilhu syab'ala. Kubirodo iwain taftimhu yang fatimi. Pada hakikatnya nafsu itu seperti halnya anak kecil.
yang kalau kamu biarkan niscaya anak kecil tersebut akan tumbuh menjadi besar dalam keadaan masih suka menyusu. Dan kalau anak kecil itu diusahakan untuk disape, diberhentikan dari susu ibunya, niscaya juga bisa. Tapi prosesnya tidak mudah, nangis, tantrum, dan seterusnya. Mangel tenanan. Tidak cukup waktu 1, 2, 3 hari. Tapi ya lama-lama bisa. Yes, tapi paling enak nih wow. Jadi hawa nafsu itu tidak sepenuhnya dihilangkan, tapi tetap dituruti, tapi di dalam versi yang halal. Yes, jadi cara bahasanya umpamamu bahasanya masa-masa muda itu adalah masa-masa yang asik untuk nakal. Ya bahasaku ya, yes nakal tapi dalam suatu hal yang legal. Contohnya piye nakal sing legal wes awakmu kepingin semisal tapi tetap tidak melupakan kewajiban ya. Senengane healing nang laut, nang gunung atau semisalnya. Pokoknya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya legal lah. Kamu melihat banyak teman-teman sebaya kamu yang mungkin pacaran, mengalihkannya. Ya banyak, pacaran itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bahasa kasarnya ngomong kesepian. Kamu bisa mencari penggantinya dengan cara mencari teman-teman yang asik untuk diajak ngobrol. Bisa. Aden loh. Pun ya, tidak banyak-banyak, intinya itu tadi hawa nafsu itu sembari ditentang, sembari dituruti. Bahasa kasarnya ngomong kula ngoten. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Furqan ayat 44, am tahsabu an aksarahum yasma'una aw yaqiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Surat Al-Furqan ayat 44, ilahuna wallahu a'lam bissawab. Yes,